Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Anggun Wijayanti. Di sini saya akan membahas tentang suatu usaha yang sedang saya jalankan atau usaha yang akan saya jalankan. Di sini teman-teman. Nah, di sini saya memiliki usaha kuliner King Donat dengan slogan lembut di dalam, yummy di mulut. Ini ada latar belakang kenapa saya memilih usaha donat kentang ini. Menurut saya perkembangan kuliner saat ini sangat begitu pesat dan tentunya sangat menggiurkan bagi para pengusaha kuliner. Saat ini banyak sekali camilan yang dijual di toko maupun pasar. Salah satu jenis makanan tersebut adalah donat. Mungkin sudah banyak camilan donat yang sudah sering dijajakan dari yang biasa hingga yang sudah sangat terkenal. Namun terkadang donat yang diperjualbelikan sekarang ini hanya donat yang terbuat dari tepung saja. Oleh karena itu saya tertarik membuka usaha donat yang berbeda baik dari segi bahan maupun rasa. Yang kedua ini, donat kentang dapat dikonsumsi sebagai makanan pengganti karbohidrat karena berbahan dasar kentang. Sehingga saya tertarik untuk membuat donat yang berbeda dengan usaha donat yang lainnya. Yang kedua ini ada alasan pemilihan usaha. Nah, ini di sini kenapa saya memilih usaha donat ini? Karena menurut saya proses untuk pembuatan donat itu terbilang cukup mudah bagi para pemula yang baru mendirikan usaha kuliner. Saya ingin menawarkan produk yang terjamin dari banyak segi, baik kesehatan, kualitas, dan brand produk tersebut dengan membuat rasa yang unik dan berbeda. Nah, maka itu saya harap untuk kemajuan usaha ini dapat maju dan berkembang. Yang ketiganya ada analisa SWOT. Di sini analisa SWOT tersendiri itu ada 4, yaitu strength, weakness, threat, dan opportunity. Nah, yang pertama ini saya akan membahas analisa SWOT terkait King Donat, yaitu yang strength, kekuatan. Nah, yang pertama, donat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kedua, donat yang lembut dengan bahan baku yang bermutu. Ketiga, varian rasa dan jenis donat yang banyak. Yang ketiga, varian rasa dan jenis donat yang banyak. Dan yang keempat, produknya yang fresh. Kedua ini ada weakness atau kelemahan. Nah, penyebab dari weakness ini sendiri bisa berasal dari yang pertama itu ada faktor tempat, karena dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Yang kedua itu ada kerugian akibat produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga ada harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, yang ketiga ini ada opportunity atau peluang. Nah, saya di sini berharap yang pertama itu banyak orang yang menyukai makanan donat kentang ini karena dapat dikonsumsi sebagai pengganti makanan pokok atau camilan yang mengenyangkan. Yang kedua, penggunaan sosmed yang semakin berkembang sehingga peluang pasar semakin besar. Yang ketiga, tren masyarakat modern yang tidak mau ketinggalan zaman untuk mencoba atau membeli sesuatu. Keempat, donat dapat dinikmati oleh semua usia. Nah, yang keempat ini ada threat atau ancaman. Nah, di sini tentunya setiap usaha memiliki ancaman. Nah, yang pertama ini adanya kompetitor. Nah, kompetitor di sini mungkin membuat donat jenis lain dengan harga yang setara. Yang kedua ini pesaing mampu memberikan pelayanan dan kualitas yang lebih baik. Nah, usaha King Donat ini sendiri memiliki jenis usaha kuliner, bentuk usaha UMKM. Pemiliknya adalah Anggun Wijaya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek umum. Yang pertama ini saya akan membahas aspek umum terkait manajemen dan organisasi. King Donat adalah usaha yang berbentuk perorangan dengan pemilik usaha berperan sebagai pemilik modal. Di dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja. Dari usaha ini dilihat dari kepemilikan secara pribadi, maka usaha ini dikelola secara pribadi dari mulai perencanaan dan pengelolaan produk tersebut. Nah, di sini pemilik usaha memiliki peran. Yang pertama, ini ada perencanaan usaha, kedua pengelolaan bahan baku, ketiga pengelolaan keuangan, dan yang keempat produksi, pengemasan, dan pemasaran. Nah, untuk selanjutnya ini
Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar terkait dengan hal permintaan dan penawaran. Sedangkan aspek pemasaran mencakup masalah harga, kesempatan pasar, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemasaran produk. Nah, di sini ada aspek pasar, permintaan dan penawaran. Permintaan. Nah, permintaan di sini donat dapat dikatakan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari perkembang pesatnya usaha-usaha donat, yang pada saat ini donat bisa dinikmati sebagai camilan atau pengganti karbohidrat. Yang kedua, penawaran. Penawaran donat yang ditawarkan ke pembeli dengan berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Tingkat harga berpengaruh terhadap harga bahan baku di pasaran. Selanjutnya ini ada aspek pemasaran. Ada segmentasi pasar, ada targeting, positioning. Nah, segmen pasar King Donut ini berada di lingkungan masyarakat sekitar tempat usaha dan lingkungan dari teman-teman dan masyarakat umum. Yang kedua itu ada target. Targetnya itu dari lingkungan masyarakat umum, masyarakat sekitar tempat usaha, dan kalangan teman-teman. Dan ini ada positioning. Positioning ini, produk ini diposisikan dengan menggunakan bahan dasar karbohidrat pengganti nasi yaitu kentang dengan menciptakan cita rasa yang enak setiap gigitannya. Nah, ini ada beberapa harga King Donut ini sendiri. Ada baby donut, satu varian topping itu isi 15.000 isi 8, baby donut mix topping 18.000 isi 8, donat besar satu varian topping 30.000 isi 6, dan donat besar mix topping 33 sampai 35 isi 6. Ini tergantung varian toppingnya ya. Ini ada promosi. Yang selanjutnya ini ada promosi. Nah, yang pertama itu promosi langsung dari mulut ke mulut. Yang kedua, promosi melalui medsos. Ketiga, memberikan diskon kepada pembeli jika membeli dengan jumlah yang besar. Keempat, pada saat grand opening melakukan diskon sampai 10%. Selanjutnya ini ada yang ketiga itu aspek sumber daya manusia. Nah, pada usaha rumahan King Donut dipimpin langsung oleh pemiliknya dan memiliki satu orang pendukung untuk membantu produksi pembuatan donat langsung bila sedang dibutuhkan karyawan harian. Pemilik ini sendiri mengambil alih. Yang pertama itu ada mengatur dan mengambil seluruh keputusan untuk memajukan usaha rumahan King Donut. Kedua, mengatur pengelolaan keuangan. Ketiga, mencari pelanggan. Keempat, menjadi kasir. Kelima, memberikan bonus kepada karyawan jika orderan sedang banyak. Keempat, membantu proses pemasakan donat. Kelima, memberikan pelayanan terbaik untuk pembeli. Dan yang keenam, menyiapkan stok bahan baku untuk produksi donat. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada karyawan. Karyawan ini berupa karyawan harian, bukan tetap, karena ini masih UMKM dan terbilang belum terlalu membutuhkan karyawan setiap hari. Nah, di sini karyawan diharapkan dapat membantu untuk proses produksi donat. Kedua, melakukan pengemasan donat. Ketiga, merangkap menjadi kasir untuk mengatur pesanan yang overload. Yang keempat, mengatur pesanan yang akan diantar atau diambil oleh pembeli. Ini ada kualifikasi tenaga kerja. Dan ini ada proses rekrutmen. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, ini yang kompensasi dari proses rekrutmen itu sendiri. Untuk kompensasinya ini upahnya itu 30.000 per hari dan bonus jika mampu bekerja sesuai kepuasan pemilik. Yang keempat teman-teman, di sini ada aspek teknis dan operasional. Di sini desain produk ini sendiri. Di sini desain produk ini, seluruh produk makanan yang dijual adalah homemade. Produk yang ditawarkan ada beberapa jenis, yaitu baby donat dan donat besar. Yang kedua, itu ada evaluasi lokasi. Nah, di sini dari usaha King Donut ini sendiri yang berlokasi di Kabupaten Pati dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang perlu diperhatikan yaitu lingkungan yang mendukung untuk membuat usaha rumahan. Kedua, lingkungan yang banyak keluarga sehingga dapat membantu untuk melakukan pengolahan. Ketiga, lingkungan yang banyak teman-teman sehingga bisa dibantu untuk mempromosikannya.
Nah, di sini teman-teman ada rencana pengembangan atau harapan saya ke depannya dalam usaha King Donut ini. Yang pertama itu ada rencana jangka pendek. Dengan ini saya berharap setiap harinya dapat memenuhi target penjualan yaitu 5 box per hari. Kedua itu ada rencana jangka menengah. Saya berharap dengan jangka pendek yang terrealisasi, maka saya berharap rencana jangka menengah ini saya ingin mendirikan outlet yang dapat menjangkau konsumen secara langsung sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih nyaman, sehingga kepuasan konsumen dapat terpenuhi. Dan ini ada rencana jangka panjang saya. Harapan saya ke depannya yaitu saya dapat membuka. Nah, di sini teman-teman, yang kelima itu ada aspek keuangan dan BEP. Di sini aspek keuangan itu sendiri terhadap modal usaha yang saya jalankan itu ada biaya tetap dan biaya operasional. Di sini bisa dilihat biaya tetapnya. Di sini dan untuk modal awal ini sendiri berasal dari biaya tetap dan biaya operasional saya 500 yaitu sejumlah 2.687.500 rupiah. Di sini ada pendapatan pengeluaran. Nah, dapat dilihat teman-teman, dalam per hari itu saya target menjualkan usaha ini 5 box. Sehingga saya berharap untuk varian baby donat ini sendiri terlaku 3 box dan untuk donat besar ini sendiri terjual sebanyak 2 box. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat dari pendapatan saya. Ada pendapatan harian dan juga pendapatan selama 25 hari. Nah, yang kedua ini ada pengeluaran saya, teman-teman. Di sini pengeluaran saya bisa dilihat, ini ada pengeluaran saya, yaitu terkait bahan baku, terkait upah, ada upah gaji, dan terkait dengan operasional usaha. Nah, ini ada pengeluaran per hari dan pengeluaran per bulan, dapat dilihat ya teman-teman. Di sini ada analisa regresi dengan titik peluang pokok atau BEP. Nah, di sini BEP sendiri saya bagi 3. Yang pertama ada BEP unit, kedua BEP waktu, dan yang ketiga BEP rupiah. Di sini BEP unit itu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini dapat dilihat teman-teman, biaya tetap itu sendiri dari saya modal awal dibagi dengan harga per unit. Dan ini saya ambil harga per unit ini dari donat besar dan donat kecil. Yang ini ada biaya variabel per unit, yang itu meliputi upah, meliputi operasional usaha seperti bahan baku. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat nih, selama ini saya jadi satu bulan ini saya bisa menjual 125 box donat. Jadi perharinya saya target itu ada 5 box. Jadi saya harap BEP unit ini dapat mencakup hingga 125 box donat. Yang kedua itu ada BEP waktu. Yaitu dari 125 box itu dibagi 5 box. Jadi ini 25 hari sesuai. Yang ketiga itu ada BEP rupiah. BEP unit dikali harga jual. Nah, di sini yang ketiga ada BEP rupiah, yaitu BEP unit dikali harga jual. BEP unit itu sendiri, nah di sini teman-teman selama 1 bulan itu ada 125. Nah, harga jual ini harga jual baby donat dan harga donat besar, bisa dilihat dan nih hasilnya. Oke, yang keenam ini ada aspek legalitas. Nah, tentunya legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang penting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud kepada kepemilikan izin usaha. Nah, dokumen perizinan ini dalam usaha King Donut ini saya memiliki UMKM, NPWP, NIB, surat izin tempat usaha, dan surat keterangan halal. Nah, untuk itu teman-teman, yang terakhir, di sini saya berharap untuk perluasan usaha, saya dapat mendirikan outlet King Donut
dan memperbanyak cabang usaha King Donut di berbagai daerah. Dan untuk itu kesimpulan dari usaha King Donut ini sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam memiliki suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan pendirian usaha. Usaha King Donut merupakan usaha skala kecil dalam penjualan produk baby donat dan donat besar dengan bahan tambahan kentang sebagai bahan utama dalam pembuatan donat ini. Dengan produk ini diharapkan mampu meningkatkan daya minat dan daya jual terhadap produk tersebut dengan khasiat yang dimiliki oleh kentang. Dan untuk saran dari usaha King Donut ini sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Dan seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Nah, di sini teman-teman, ini ada logo kemasan King Donut dan ini ada beberapa varian donat besar maupun donat kecil. Nah, untuk itu teman-teman, di sini cukup sekian dari pembahasan saya. Bila mana ada kurang, saya mohon maaf dan semoga usaha ini dapat menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih.